Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semua sehat hari ini ya. Ada siswa yang nggak masuk hari ini? Ada? Semua masuk hari ini? Alhamdulillah. Berarti semua hari ini bisa mengikuti pelajaran dengan baik karena semua sehat ya. Meskipun cuaca tadi pagi hujan, ya, tapi alhamdulillah semuanya bisa berangkat ke sekolah dan bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran di hari ini lebih bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita semua. KM bisa mulai videonya, Pak? Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ekonomi kreatif ya. Semoga materi pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tentunya ya bagi kalian yang bercita-cita ingin menjadi pengusaha. Tapi sebelumnya, Ibu mau bertanya dulu, masih ingat nggak pelajaran minggu kemarin tentang apa? Perdagangan internasional. Masih ingat apa itu ekspor dan impor? Siapa yang masih ingat? Oke, Fatin, apa itu ekspor? Dalam negeri, keluar negeri. Kalau impor apa, Nasya? Mengirim barang dari luar ke dalam negeri. Ya, mengirim barang dari luar ke dalam negeri. Nah, ya, materi kali ini yaitu tentang ekonomi kreatif dan potensi subsektornya. Ya, tujuan pembelajaran kali ini yaitu melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik diharapkan dapat yang pertama memahami konsep ekonomi kreatif dengan benar. Yang kedua, menjelaskan subsektor ekonomi kreatif dengan tepat. Yang ketiga, menganalisis hubungan antara subsektor ekonomi kreatif dengan budaya Cirebon. Ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin melaksanakan pretest dulu ya untuk mengetahui. Silakan kalian isi, Ibu kasih waktu 5 menit ya. Ya, silakan kalian isi, Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk mengisi pretest ya, untuk mengetahui ya sejauh mana kalian mengetahui pembelajaran yang akan kita pelajari kali ini. Silakan kalian kerjakan. Sudah selesai, Abi? Sudah selesai? Nah. Oke. Kalau sudah selesai, Ibu akan ambil kembali ya barcode-nya. Yang sudah? Ya. Ya. Sekarang perhatikan semua ke depan ya. Kita akan melihat tayangan video dan gambar ya. Nah, perhatikan video
yang kini terus bertahan dengan pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran. Tapi sebagian lagi perlu kita bantu. Nah, kita punya program bersama dunia dengan Perangkat Buatan Indonesia, sehingga produk-produk seperti batik yang sangat baik kualitasnya maupun produk-produk anyaman tadi bisa dipromosikan. Di tengah keterbatasan dan kesulitan, Sandiaga Uno mengapresiasi ketemuan terus mendukung pelabuhan pembangunan harga yang dapat bertahan di dalam tanda ini. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Bintang Hidup, Suara. Ya, tadi kalian sudah menonton video. Sekarang coba kita lihat gambar di depan, ya. Oke, sekarang kita lihat nih, apa sih yang ada di benak kalian tentang gambar ini? Ini gambar apa? Nah, menunya apa sih yang ada di sini menunya? Kopi. Nah, kita tahu ya bahwa yang namanya kopi zaman dulu itu kita kenal hanya ya kopi jadul ya, kopi hitam yang diminum sama kakek-kakek ya atau bapak-bapak ya. Tapi berkat kreativitas dan inovasi dari anak-anak muda zaman sekarang nih ya, mereka mengembangkan kopi itu menjadi kopi yang bisa dinikmati oleh semua kalangan. Bahkan sekarang anak-anak muda lebih menyukainya. Ya, itu merupakan contoh dari ekonomi kreatifnya ya. Kemudian yang kedua, coba kita lihat nih, ada gambar apa ini? Batik. Batik ini gambar apa nih yang warna merah? Oke, ini adalah batik Megamendung. Batik Megamendung itu adalah batik yang terkenal, yang merupakan salah satu ciri khas dari Kota Cirebon. Ya, kita lihat gambar di bawah nih. Ya, ini ada gambar apa coba? Biasanya kalau orang pakai baju yang men-men itu di apa sih, di acara apa? Fashion show. Ya, fashion show ini diadakan antara Lasabel X Batik Rusmi dengan X Batik Rusmi. Ya, nah ini merupakan bentuk dari kreativitas ya untuk memperkenalkan batik yang tadinya hanya terkenal di Kota Cirebon menjadi lebih mendunia. Ya, betul ya. Nah, sekarang ya tadi sudah kita lihat videonya, sudah kita lihat gambarnya. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 siswa untuk berdiskusi. Ya, berdiskusi nanti akan Ibu bagikan LKPD-nya. Ya, di dalam LKPD tersebut ada artikel. Ya, artikelnya bisa kalian baca melalui scan barcode. Ya, nanti kalian baca dulu artikelnya, kemudian kalian kerjakan ya soal yang ada di dalam LKPD tersebut. Ya, Ibu kasih waktu selama 20 menit ya untuk kalian mengerjakan LKPD-nya. Ya, Ibu bagi kelompok dulu nih. Kelompok yang pertama, Farin, Said, Kansa, dan Retno. Boleh bergabung duduknya. Ya, boleh silakan berpindah. Kelompok yang kedua ada Abi Hadi, Suci, Safira, dan Haitam. Kelompok yang ketiga ada Faras, Yafa, Nasya, Toifah Mujaka, dan Aldi. Kelompok yang keempat ada Adrian, Gisel, Alea, Octavia. Kelompok yang kelima ada Naisila, Rifana, Rima, dan Raya. Silakan kalian berpindah tempat dulu untuk ya berdiskusi. Ya. Oke, semua sudah siap? Sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Ya. Bagikan LKPD-nya ya. Silakan baca artikelnya terlebih dahulu sebelum mengerjakan LKPD-nya. Ya. 20 menit Ibu beri waktu untuk mengerjakan LKPD, kemudian silakan kalian presentasikan ke depan hasil dari diskusinya.
Nanti di lembar kedua ada jawabannya, bisa kalian tulis di lembar yang kedua ya. Sudah disediakan lembaran jawabannya. Coba dibuka lembar yang kedua, sudah ada lembar jawabnya. Ya. Boleh nanti langsung ditulis di lembar yang kedua. Jadi Oke, sudah semuanya? Oh, kelompok yang paling masih belum. Masih kita tunggu kelompok yang paling dulu. Sudah ya? Sudah paling? Oke, sekarang kita mulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, yaitu ada Istighfari, Syahid, Tansa, dan Retno. Boleh menunjukkan untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Ya, silakan presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil jawaban kami. Nomor 1, apa yang menjadi motivasi seseorang untuk menjadi pengusaha? Jawabannya, yang satu ada minat, dorongan dari orang terdekat, pengetahuan, dan kewirausahaan, sama inspirasi dari lingkungan sekitar. Pertanyaan yang kedua, menurut kalian apa saja yang harus dimiliki oleh calon pengusaha? Jawabannya, yang pertama motivasi, yang kedua minat dan pembelajaran kewirausahaan, yang ketiga passion dan bakat. Ketiga, bagaimana pengaruh kreativitas dalam membuat usaha. Pertama, inovasi. Kreativitas membantu perusahaan untuk menciptakan produk dan layanan baru yang unik dan menjadi kompetitif. Kedua, inisiatif. Berarti membantu perusahaan untuk mengembangkan ide dan solusi yang dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
usaha menciptakan produk layanan baru dan begitu pengembangan Indonesia dapat membantu Nomor 4, bagaimana prospek industri kreatif bagi peningkatan ekspor di Indonesia ke negara lain? Industri kreatif di Indonesia telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, menyumbang 7,38% dari total pertumbuhan ekonomi. Di bidang ekspor, industri kreatif telah menyumbang sebesar 15% dari total penghasilan ekspor nasional dengan peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Produk-produk fashion dan kerajinan tangan mendominasi peningkatan ekspor dalam industri kreatif. Beberapa faktor yang mendukung prospek industri kreatif untuk peningkatan ekspor meliputi nilai tambah yang tinggi, daya saing yang tinggi, pertumbuhan pasar yang cepat, pertumbuhan e-commerce dan verifikasi produk ekspor, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan akademisi, menjadi penting untuk mengasah potensi dan peluang dalam pengembangan industri kreatif. Dengan demikian, industri kreatif menjadi peluang dalam pengembangan. Silakan barangkali ada yang mau bertanya. Bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk mengembangkan ekonomi kreatif? Agar potensi UMKM lokal bisa dikembangkan lebih baik. Ya, bagaimana? Kuat dengan jawabannya? Ya. Kasih untuk kelompok 1 telah mempresentasikan hasil dari diskusinya. Untuk kelompok 1 tepuk tangan. Kemudian kelompok 4 ada Adrian, Gisel, Nadia, dan Octavia. Agak geser ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membagikan jawaban kami dari AKPD Ekonomi Kreatif. Nomor 1, Nomor 1, apa yang menjadi motivasi seseorang untuk menjadi pengusaha? Jawabannya adalah minat, dorongan dari orang terdekat, pengetahuan, kewirausahaan, dan inspirasi dari lingkungan sekitar. Lalu terdampak COVID-19, usaha mandiri, dukungan keluarga, passion, bakat, modal, tren, dan maintenance. Juga dapat mempengaruhi motivasi seseorang dalam menjalankan usaha dan memilih jenis usaha di masa pandemi COVID. nomor 2 ada, menurut kalian apa saja yang harus dimiliki oleh calon pengusaha? Yang satu ada modal. Ketersediaan modal merupakan faktor penting dalam memulai usaha. Yang kedua ada trend and maintenance. Memperhatikan tren pasar dan mempertahankan usaha juga merupakan faktor pemilihan jenis usaha. Nomor 3, bagaimana pengaruh kreativitas dalam sebuah usaha? Kreativitas memiliki pengaruh yang signifikan dalam kesuksesan sebuah usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kreativitas memberikan pengaruh secara nyata dalam meningkatkan pelaku usaha. Nomor 4, bagaimana prospek industri kreatif bagi peningkatan ekspor Indonesia ke negara lain? Yang pertama ada peningkatan nilai ekspor. Ekspor produksi ekonomi kreatif meningkat dari 18,2 miliar dolar Amerika Serikat tahun 2014 menjadi 19,4 miliar dolar Amerika Serikat tahun 2015. Yang kedua ada peningkatan daya saing. Yang ketiga, pemerintah perlu lebih berperan untuk memperkuat posisi tawar pada kelembagaan para eksportir. Yang terakhir ada peningkatan kreativitas. Sekian presentasi dari kami. Ada yang bertanya? Aku. Apa saja jenis ekonomi kreatif yang ada di Indonesia? Jenis-jenis ekonomi kreatif yang ada di Indonesia meliputi kuliner, fashion, musik, dan fotografi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pilar utama dalam perekonomian global. Di sini ada subsektor dari ekonomi kreatif sendiri. Yang pertama itu ada seni, ya. Kemudian yang kedua ada desain, ya. Yang ketiga ada fashion, seperti yang tadi kita lihat, ya. Kita lihat bahwa batik, ya, batik Megaludung yang menjadi kebanggaan kita, menjadi ciri khas dari kota Cirebon, itu sudah bisa mendunia. Akibat dari apa? Akibat dari apa? Inovasi dan kreativitas. Oke, ya. Kemudian ada film, musik, ya, dan kuliner. Tadi kita lihat contoh dari kulinernya apa? Kita lihat di sini, subsektor kuliner dalam ekonomi kreatif memiliki potensi yang cukup besar dengan menciptakan kuliner lokal yang unik dan pengalaman makan yang menarik, ya. Hal ini mencakup ada restoran, kafe, makanan, minuman tradisional. Tadi sudah kita bahas di awal, yaitu tentang kopi yang sekarang sedang menjamur, ya. Nah, kemudian ada kolaborasi antar subsektor, ya. Kolaborasi antar subsektor ekonomi kreatif ini ada apa? Ada seni, desain, fashion, musik dapat menciptakan sinergi yang menghasilkan produk-produk yang inovatif dan unik, ya. Ekonomi kreatif memiliki peluang besar untuk menembus pasar global dengan produk-produk yang berkualitas dan bernilai tambah. Ekspor produk kreatif juga dapat menjadi sumber devisa yang signifikan, ya. Oke. Nah, sekarang, ya, Ibu akan, ya, mengadakan post-test setelah tadi kalian berdiskusi dan Ibu memberikan penguatan. Tapi sebelum Ibu memberikan post-test, apakah ada yang bertanya? Ya, Alea, apa pertanyaannya? Siapa saja pelaku ekonomi kreatif? Oke, siapa saja pelaku ekonomi kreatif? Ada yang bisa menjawab? Siapa coba? Oke, pelaku ekonomi kreatif itu bisa perseorangan atau kelompok, ya. Bisa juga yang berbadan usaha atau bisa juga yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, ya. Atau juga bisa juga UMKM, ya. Karena untuk mengetahui, ya, apakah kalian memahami atau tidak pembelajaran kali ini, Ibu akan membagikan post-test. Silakan kalian isi, ya, kalian scan barcode-nya, kemudian kalian isi. Oke. Nanti notabene seperti Ibu ambil, ya. Kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan post-testnya, ya. Selesai? Sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah, biar tidak bosan, nggak ngantuk. Kita stripping, ya? Kita tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat.
emoticon. Ya, emoticon kita refleksi pembelajaran diri. Mungkin udah pasti ya. Yang pertama apa ini? Yang kedua? Yang ketiga? Suka. Yang keempat? Oke. Tapi kalian nanti ya mencontohnya boleh di sini saja. Kalian beri nama dan kelas. Ibu pengen tahu perasaan kalian hari ini bagaimana. Oke? Ibu bagikan kembali ya. Oke. Jangan lupa beri nama dan kelas ya. Berapa? Ahmad Setiabi. Kok gayanya ngomong-ngomong kok? Jangan lupa diberi nama. Udah kan ya? Sudah? Oke, ibu ambilin lagi. Ya. Sudah diberi nama? Nah, kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah ekonomi kreatif memiliki potensi besar dalam menciptakan nilai tambah dan pertumbuhan. Ekonomi melalui sektor seperti seni, desain, kemudian fashion, film, musik, dan kuliner. Dengan inovasi dan kolaborasi, ekonomi kreatif akan terus berkembang sebagai salah satu sektor utama dalam perekonomian global. Ya, nah ya. Alhamdulillah ya, pembelajaran untuk hari ini telah selesai ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian semua ya, terutama tadi bagi yang ingin menjadi pengusaha. Ya, kalian harus memiliki inovasi dan kreativitas yang tinggi ya, agar kalian bisa menjadi